Berikut akan disampaikan beberapa tata cara dalam mengikuti misa pada masa adaptasi kebiasaan baru. Pintu gerbang akan ditutup 15 menit sebelum misa dimulai. Selama misa tidak ada lagu yang dinyanyikan. Organis mengiringi lagu secara instrumental. Setelah cuci tangan, umat dipersilahkan memasukkan valuta di kotak yang telah tersedia atau di depan pintu masuk gereja. Petugas akan menyemprotkan hand sanitizer. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Para saudari dan saudara, sore hari ini kita merayakan perayaan Ekaristi Minggu Biasa kelima. Bacaan-bacaan kitab suci mengajak kita untuk mengenali pengalaman dalam kehidupan kita masing-masing yang senantiasa terdiri dari pengalaman kegembiraan dan penderitaan. Dan di antara itu tentunya sebagai warga beriman kita diajak untuk menumbuhkan pengharapan dalam diri kita dan orang-orang yang kita beri hati, yang kita doakan, yang kita perhatikan. Pembacaan dari kitab Ayub. Di dalam keprihatinannya, Ayub berbicara kepada sahabatnya. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Seperti seorang budak yang merindukan naungan, seperti orang upahan yang menanti-nantikan upahnya. Demikianlah aku diberi bulan-bulan yang sia-sia, dan kepadamu ditentukan malam-malam yang... Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Sekeluarnya dari rumah ibadah di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon sedang terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkannya. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, setelah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita berbagai macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenalnya. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun. Ia pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan ia berdoa. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencarimu." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itulah aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea. Ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Dan hari ini cukup banyak memberi inspirasi terkait dengan bagaimana sikap orang beriman yang ideal, yang perlu sungguh-sungguh diupayakan agar berdampak.
Tetapi supaya tidak banyak yang kita petik, maka cukup dari bacaan Injil saya ingin berbagi 3 hal tanpa mengabaikan bacaan pertama dan bacaan kedua. Bacaan Injil menurut Santo Markus tadi sekurang-kurangnya menurut saya kita dapat mengambil 3 bahan permenungan. Saya tidak bermaksud supaya kita tiba-tiba mengambil begitu saja idenya lalu kita terapkan, tetapi sekurang-kurangnya bisa menjadi bahan refleksi untuk memikirkan kembali apa yang kita lakukan. Yang pertama, dalam baris atau dalam kalimat pertama Injil Santo Markus tadi ditulis demikian. Sekeluarnya dari rumah ibadah di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Dari kalimat ini, terutama kalimat kedua tadi, ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam, ada yang menarik untuk digali. Karena dalam kisahnya, ibu mertua Simon tadi tinggal di rumahnya Simon dan Andreas. Mungkin tidak ada yang menarik atau tidak ada yang aneh dengan hal ini, tetapi dari pernyataan itu sebetulnya ingin menyampaikan pada kita informasi yang besar. Dalam tradisi Israel, kalau tertulis cerita demikian, keterangan demikian, ibu mertua Simon ada di rumah Simon, itu artinya satu, si ibu ini sudah janda. Karena kalau dia belum janda, dia akan tinggal bersama suaminya. Maka karena ibu mertua Simon itu tinggal bersama Simon, dia sudah janda. Tetapi bacaan ini tidak ingin bicara tentang kejayaan atau apapun, tetapi ingin mengatakan kepada kita sebagai orang beriman, rupa-rupanya kita perlu memikirkan apa yang dilakukan oleh Simon. Tidak perlu kita menarik kesimpulan kalau begitu kita yang bersuami, kita yang beristri perlu memelihara orang tua kita, mertua kita. Tidak harus tiba-tiba demikian. Tetapi bacaan hari ini menginspirasi rupa-rupanya sebagai orang beriman, orang-orang yang mengaku diri pengikut Kristus, kita perlu memikirkan bahwa dalam kehidupan kita perlu ikut menanggung orang-orang yang tidak ditanggung oleh pihak lain. Janda itu kalau dalam tradisi Israel artinya cuma satu, dia tidak ada yang menghidupi, suami tidak ada, anak laki-laki tidak ada, maka dia kafiran. Maka inspirasi pertama sebagai orang beriman, kita diajak untuk memikirkan, menyokong kehidupan, membantu kehidupan orang-orang yang tidak ada yang menyokong, orang-orang yang terlantar. Itu yang pertama. Tidak harus kesimpulannya mertua atau orang tua atau orang yang sepuh, enggak. Tetapi prinsipnya, mari kita pikirkan apa yang bisa kita lakukan untuk orang-orang yang tidak bisa menyokong hidupnya sendiri. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dalam bacaan Injil tadi diceritakan tentang beberapa informasi waktu. Yesus keluar dari tempat ibadah siang hari, lalu menjelang matahari terbenam, Yesus sudah sampai ke rumah si Simon, lalu menyembuhkan banyak orang sakit. Lalu ketika malam, dia melakukan sesuatu dengan para muridnya, lalu menjelang keesokan hari selanjutnya, dia ketika masih gelap dia berdoa. Satu hal yang menarik diceritakan hari ini, dan rupa-rupanya itu juga ritme atau katakanlah ritual kehidupan kita setiap hari. Pagi hari sampai siang itu pada umumnya orang bekerja. Yesus juga bekerja, dia mengajar di Bait Allah. Tetapi Yesus dalam bacaan hari ini tidak sekedar membiarkan dirinya lelah dan setelah itu tidak berbuat apa-apa, hanya melakukan pekerjaan untuk orang. Tetapi Yesus pulang, memang ke rumah Simon. Tetapi di rumah Simon, dia punya waktu dengan para muridnya. Para murid tidak lagi sekedar para murid, tetapi keluarganya. Dia punya waktu untuk keluarganya. Ketika menjelang senja, lalu ketika tengah malam, dini hari pagi, dia tidak mengatakan saya lelah karena seharian saya sudah bekerja untuk orang, saya sudah menghabiskan waktu bersama keluarga, tetapi dia masih punya waktu untuk dia dan Tuhannya. Maka itu pula inspirasi yang kedua yang menurut saya ditawarkan kepada kita semua.
Sebagai manusia, sangat logis kita bekerja. Sangat rasional kita bekerja membanting tulang seharian penuh bekerja keras. Rasional. Tetapi rupa-rupanya sebagai orang beriman, gambaran yang dikatakan dalam Injil hari ini rupa-rupanya perlu menginspirasi. Kita nggak boleh hanya berhenti pada kerja keras untuk katakanlah tempat kerja kita. Pelayanan publik itu memang perlu dilakukan. Kerja keras memang perlu dilakukan. Tetapi jangan sampai setelah bekerja keras kita pulang ke rumah lalu alasannya lelah. Ketika istri, ketika suami, ketika anak-anak menyapa, kita tak punya hati. Kata-kata kita menyakiti dan macam-macam. Bacaan hari ini mengajak kita jangan sampai seperti itu. Bekerja keras itu memang dibutuhkan, itu memang perlu kita lakukan. Tetapi kita perlu ingat kita juga punya keluarga. Ketika kita pulang ke rumah, bacaan hari ini mengatakan, mari kita beri waktu kita juga untuk keluarga, istri, suami, anak, orang tua. Tetapi tidak hanya itu. Kita jangan sampai mengatakan, bacaan hari ini mengatakan, jangan sampai kemudian ketika sudah banyak waktu untuk keluarga, malam kita mengatakan lelah, lalu tidur. Bacaan hari ini mengajak kita memikirkan hal yang ketiga, yaitu memberi waktu diri kita bersama dengan Tuhan. Maka permenungan yang kedua, rupa-rupanya Injil Santo Markus menurut saya mengajak kita sebagai orang beriman menjadi pribadi yang penuh. Silahkan bekerja keras, ayo bekerja keras, tetapi jangan kemudian melelahkan diri hanya dengan kerja keras. Mari kita juga masih memberi waktu untuk keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi dan menyayangi kita. Tetapi jangan berhenti hanya dua itu saja. Tetapi mari kita juga memberi waktu pada diri kita untuk bertemu dengan Tuhan. Orang yang suka mengatakan aku wis ngerti, itu bisa jadi dikuasai oleh si jahat. Mengapa? Karena refleksinya cuma satu. Orang yang mengatakan saya sudah tahu, ada kecenderungan tidak selalu, kemudian akan menutup diri pada entah nasihat, kata-kata, atau hal-hal yang baik. Maka itu bahaya. Setan itu mendorong kita, saya sudah tahu. Tahu itu tidak salah, tetapi kemudian menutup diri pada hal-hal yang baru, nasihat, dan yang lainnya itu bermasalah. Maka kalau misalnya dalam contoh, kalau saya sebagai seorang pastor lalu tidak lagi gemar dengan rekoleksi, retret, pengolahan diri, maka saya bisa melalui bacaan hari ini merefleksikan ada setan yang menguasai saya karena merasa saya kan sudah pastor. Sama halnya kalau ada bapak ibu ketika nuturi putra-putranya, lalu anaknya mencoba memberi argumentasi bukan sanggahan, tetapi mencoba menjelaskan duduk persoalannya, lalu bapak ibunya itu mengatakan rasa bantah, rasa jawab. Bapak ibu wis tahu koyo kowe. Maka dalam konteks ini perlu memikirkan jangan-jangan setan sedang berkuasa. Karena saya merasa aku wis tuwa kok, aku wis tahu jadi bocah kok. Maka yang kamu katakan saya sudah tahu ujung-ujungnya, kamu nggak mau diberitahu model-model itu. Semuanya. Atau contoh yang lain, lektor karena sudah lama jadi lektor diundang untuk latihan nggak mau. Alasannya wis ngerti bahannya paling mungkoyomu. Namun model-model itu loh. Siapapun dalam kehidupan kita, bacaan dari ini mengatakan Yesus melarang kita mengatakan aku wis ngerti karena itu suara saya. Doa kita. Umat dimohon menjawab, dengarkanlah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Dengarkanlah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Bagi semua warga gereja, baik pimpinan maupun umat, ya Bapa, semoga kami semua dengan rela dan berani berusaha terus-menerus untuk bertobat dan memperbaharui hidup kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang tertimpa penyakit yang tak dapat sembuh, ya Bapa, semoga para penderita sakit yang tak dapat tersembuhkan
mempercayakan diri kepada Allah yang penuh kasih. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Bagi mereka yang merawat orang sakit, ya Bapa, semoga para tenaga medis tak jemu-jemu memperlakukan para sakit dengan perhatian pribadi dan dengan hormat yang tak terbatas, seolah-olah Tuhan sendirilah yang mereka rawat. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang diliputi penderitaan, ya Bapa, semoga para penderita tidak putus asa. Semoga persahabatan kami bagi mereka merupakan secerca kasih Allah. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah dan kasihanilah kami. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadapi Kau sehati sejiwa dengan jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami kenalkan Kristus yang bangkit dari alam kematian. Engkau telah meninggikannya, mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Pada malam sebelum menderita sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur padamu, memecah-mecahkan roti itu, memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Tuhan Yesus mengambil piala berisi air anggur. Sekali lagi Ia mengucap syukur padamu. Ia mengedarkan piala itu kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, darah yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Tuhan kita Yesus Kristus, anak domba Allah, yang mengajak kita untuk meneladan sikap hidupnya agar kita memiliki kehidupan yang penuh, menjadi pribadi yang semakin utuh. Berbahagialah kita yang sudah masuk dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas mengadakan kepada saya, tetapi bersabda saja maka saya akan sembuh. Tubuh Tuhan membawa kita sampai ke hidup yang kekal. Allah Bapa yang kekal, kami bersyukur Engkau memperkenankan kami menerima tubuh Kristus Putra-Mu. Semoga kami semakin didorong, dimotivasi untuk meneladan apa yang menjadi cara hidup Kristus, dan akhirnya kabar gembira keselamatan sampai ke tengah-tengah masyarakat kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita semua dalam tugas karya dan pelayanan, hidup kita di tengah keluarga, lingkungan, dan masyarakat senantiasa diberkati
dan Roh Kudus. Dengan demikian Ekaristi kita sudah selesai. Pergilah kita